Ini saya akan memberikan sedikit tips supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk membuat si gunpowder ini dari beast mode menjadi box mode, karena menurut saya ada beberapa bagian yang di manual book itu tidak begitu jelas. Jadi langsung saja, untuk langkah pertama teman-teman harus merubah bentuk di bagian kaki ini. Teman-teman langsung putar saja semuanya. Halo guys, welcome back to Toy Story Channel, karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita akan mereview dan unboxing dari seri 52 Toys Beast Box, yaitu Gunpowder. Ini sebenarnya sudah lama ya, justru ini dulu yang launching sebelum yang terakhir kemarin kita review. Yang terakhir kita review kemarin apa ya? Saya jadi lupa karena lumayan lama ya. Apa ya? White Noise kalau nggak salah ya. Jadi ini dulu yang keluar dari serinya BB38, baru White Noise itu. Tapi saya nggak tahu ada kendala apa dari produsennya sampai ini sedikit terlambat untuk keluarnya, dan itu tidak hanya di Indonesia tapi berlaku di seluruh negara sepertinya. Langsung saja kita lihat penampakan box di bagian depannya. Di sini ada tulisan Gunpowder BB38, terus brand 52 Toys, dan di atas ini jadi untuk Beast Box itu dia ada dari golongan apa gitu, maksudnya dia masuk ke jenis hewan apa. Di sini ada logo-logonya. Kalau ini yang masuk ke insect kalau nggak salah. Terus di atas ini ada Beast Box 5th Anniversary, jadi anniversary yang kelima. Di bagian sampingnya ini gambar si Gunpowder, sayapnya nyambung ke samping seperti ini. Di sini ada beast mode dan ada box mode. Lalu di sisi satunya ini spoiler untuk yang berwarnanya. Kalau yang samping sini hanya warna orange, yang ini yang berwarnanya. Lalu kemudian di bagian belakang ini proses perubahannya dari beast mode menuju box mode. Terus yang di bagian bawah ini yang saya tunjuk, ini kita tidak dapat kalau cuman beli satu. Kita akan dapat ini kalau kita beli dua pack atau satu set. Satu set itu maksudnya dua gunpowder, dapat bonusan sarang lebahnya ini kayak gitu. Jadi kalau cuma beli satu begini nggak akan dapat. Dan di sini ada tulisan Cina yang tentu saja saya tidak mengerti ini tulisannya apa. Di sini ada golongan usia untuk mainan ini, tidak untuk anak 0 sampai 3 tahun. Jadi kalau sudah 4 tahun boleh. Langsung saja kita unboxing. Ini bagian atasnya Beast Box. Kalau untuk teman-teman yang sudah ngikutin Toy Story Channel sudah lama, tentu sudah hafal isinya Beast Box ini apa saja di bagian dalam. Kita dapat yang pertama tentu saja ini buku petunjuk untuk merubah si Gunpowder. Lalu kita di sini dapat kartu. Ini kartu koleksi sih. Banyak yang ngoleksi juga, tapi banyak juga yang nggak ngoleksi. Nah, Gunpowder. Di bagian belakang ada ability-nya, jadi dia lebih cenderung ke mana? Ke kecepatan atau ke defense atau kekuatan, itu ada di sini semua. Oke. Lalu kemudian kita dapat katalognya di sini. Kita dapat katalog yang isinya menurut saya lumayan banyak sini. Banyak sekali yang belum saya beli, yang belum saya punya tuh banyak banget dari yang ini. Yang bagian atas ini belum ada semua, yang ini belum ada juga, bagian bawah belum. Wah,
satu lembar ini saya belum punya semua. Di bagian belakang Emperor saya sudah kita review juga. Sepertinya banyak yang belum saya punya di sini, karena saya tidak terlalu mengejar untuk mengoleksi semuanya sih. Tapi kalau pelan-pelan mungkin bisa. Nah, supaya kita bisa koleksi semuanya, tolong support dari teman-teman semua ya. Kita buang dulu itu. Dan ini dia isinya. Di dalam sudah kosong. Di bagian dalamnya situ ada tulisan Beast Box. Kita buang dulu boxnya. Kita hanya dapat satu blister seperti biasa yang berisikan box charger, dan ini dia penampakan dari si gunpowder. Wah, menurut saya ini keren sih, terutama di bagian sayapnya ini. Dan ini aman banget dikasih blister seperti ini, sehingga di dalam box dia tidak saling himpit, tertekan kayak gitu. Wow, keren banget. Saya langsung speechless karena melihat gradasi warna dari kuning, biru muda yang clear transparan seperti ini, warna orange-nya, gradasi warna yang menurut saya sangat-sangat sempurna. Mungkin kita akan bahas langsung mengenai ininya ya, artikulasinya dulu dan gimmick-gimmicknya, supaya nanti kita tinggal merubah dia ke bentukan box modenya kayak gitu. Oh, copot. Oke. Ya, mulai dari yang bagian kaki. Di sini untuk bagian kaki artikulasinya kiri dan kanan sama, dan ini bisa bergerak seperti ini di bagian pangkal. Lalu kemudian di bagian kaki per bagian ada artikulasi juga di sini, dan bisa diputar 360 derajat juga di semua bagian kaki. Lalu di bagian sini juga ada artikulasinya, jadi benar-benar full artikulasi. Di bagian kaki sini ini saya nggak berani sih untuk menekan, sepertinya ini nggak ada artikulasi. Jadi jangan dipaksakan ya, ini tidak bisa juga, kecuali yang bagian kuning ini. Nah, yang warna kuning ini bisa kita tarik ke atas dan ke bawah seperti ini. Kalau kaki yang lain tidak direkomendasikan. Oke, kemungkinan agak sulit sih untuk membuat dia pose berdiri nih nanti. Oke, nanti kita akan posekan saja. Di bagian kepala bisa seperti ini dan putar 360 derajat. Ini ada antenanya atau apa ya istilahnya untuk di lebah. Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Terus di bagian sayap tadi sudah kita lihat bisa ke sini, dan ini benar-benar leluasa sekali untuk sayapnya. Oke. Lalu kemudian di bagian ekornya atau badannya ini benar-benar bisa sampai melengkung seperti ini. Nah, bisa lurus, lalu benar-benar melengkung sempurna seperti ini. Jadi benar-benar seperti mau nembak kayak gitu. Dan ini bisa diputar 360 derajat juga di bagian ekor. Yang ini juga bisa. Oke, benar-benar full artikulasi sih kalau menurut saya nih. Ini bisa juga harusnya. Nah, oke. Tidak ada sendi putar sini, cuman engsel doang. Untuk sendi putar tidak ada. Baik, di sini sekarang kita lihat detailnya. Tadi itu untuk artikulasi yang bisa dilakukan. Sekarang untuk detailnya masing-masing.
Mulai dari bagian kepala. Di sini saya suka sekali karena di bagian matanya ini transparan seperti ini. Oke, dan di bagian antena ini warna hitam transparan juga, ada gradasi warna goldnya. Terus kemudian di bagian ekor, di bagian badan ini ciri khas dari si lebah, ada warna hitam, garis-garis hitamnya, dan ada tulisan West ini si lebah. Kemudian untuk di sayapnya sendiri, di sini seakan-akan seperti ada mesin motornya yang sedang berputar di sini. Dan ada tulisan speed increase. Ini gila sih, keren banget ini. Salah satu Beastbox favorit saya ini setelah si White Noise. Untuk sampai saat ini yang paling keren menurut saya White Noise. Untuk teman-teman yang apa, silahkan komentar di bawah ya. Coba kita akan posekan dia untuk berdiri seperti apa. Oke, karena ini perlu dipelajarin dulu. Ini setelah kita posekan jadi lumayan susah juga, maksudnya untuk mencari bentuk pose yang senatural mungkin. Untuk yang gunpowder menurut saya agak sulit, atau mungkin sayanya yang kurang ngerti, mungkin kita perlu coba lagi nanti ya. Dan ini yang senatural mungkin yang bisa saya buat posenya seperti ini. Dan untuk kakinya di sini karena sendinya lumayan seret dan gak letoy, ini jadi bisa berdiri dengan sempurna. Jadi memang sengaja dibuat agak sulit ya, ini ditekuk-tekuk tapi bisa, cuman harus hati-hati. Dan kalau semakin sering diposekan mungkin akan bikin si sendinya ini jadi gampang letoy kayak gini ya. Jadi dia seakan-akan sedang hinggap kayak gini. Kalau mau ditaruh di atas box modenya mungkin nggak muat ya tuh. Makanya itu kita harus beli satu set atau 2 pack si gunpowder supaya dapat yang sarang lebahnya. Oke, ini kalau sayapnya kita bentangkan, nah ini gila sih, ini menurut saya yang paling keren setelah White Noise. Ini saya suka gradasi dari permainan warnanya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentar di bawah ya. Sekarang kita akan coba rubah dia menuju ke box mode ya. Let's go. Jadi sebelumnya ini saya tadi sudah coba untuk membentuk dia jadi box mode, dan di sini saya akan memberikan sedikit tips supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk membuat si gunpowder ini dari beast mode menjadi box mode. Karena menurut saya ada beberapa bagian yang di manual book itu tidak begitu jelas. Jadi langsung saja, untuk langkah pertama teman-teman harus merubah bentuk di bagian kaki. Ini teman-teman langsung putar saja semuanya seperti ini, karena nanti ini sebenarnya langkah di bagian tengah, bukan awal sekali. Bagian awal itu kita hanya disuruh untuk meluruskan kakinya ke bawah. Menurut saya itu sangat-sangat membuang waktu, dan kita langsung saja ke langkah yang bagian tengah seperti ini. Semua kakinya ditekuk ke bagian dalam seperti ini, diputar dan ditekuk keluar sini. Oke, sebenarnya yang terpenting dari Beastbox ini, kita harus tahu mana yang bisa ditekuk dan mana yang tidak bisa ditekuk. Karena kalau tidak bisa ditekuk, itu tidak bisa, ya udah pasti akan patah kalau dipaksa. Lalu ini antena tidak begitu penting untuk di stepnya, ditekuk saja seperti ini, dan bagian kepala bisa langsung diputar saja, nggak masalah. Lalu untuk sayap, dorong ke bagian depan dulu seperti ini supaya tidak mengganggu untuk proses di bagian badan. Nah, ini kita buka dulu saja yang bagian orange ini.
Lalu bagian ini di ekor dibelah seperti ini, dan ini dibuka saja, nggak apa-apa. Oke, ini kita putar 360 derajat. Dan di bagian sini ini, sebelum kita ini sudah kita putar, lalu kita balik lagi ke bagian badan ini. Ini tidak bisa diputar berlawanan jarum jam, dia hanya bisa diputar searah jarum jam saja, seperti ini. Oke, sayapnya kita kesinikan lagi, dan kuncinya di sini ada male dan female konektornya. Jadi kita harus konekkan ke situ. Oke, kalau sudah, baru kita ke bagian yang ini. Ini kita dorong seperti ini sampai dia tertekuk. Nah, oke. Lalu yang orange-nya kita dorong saja langsung ke dalam seperti ini. Ini kita kan dia seperti ini, lalu kita dorong ke dalam. Nah, ini kakinya tinggal kita posisikan, karena di sini ada male dan female konektornya, tinggal dimasukkan saja. Dan ini juga sama. Oke, sekarang tinggal bagian sayap. Jadi ini langkahnya lebih simpel daripada yang di manual booknya. Ini kita ginikan dulu. Nah, di sini dia nih yang agak sedikit tricky. Jadi teman-teman harus sedikit membengkokkan yang bagian ini. Dan di sini ada female konektor dan male konektor, itu harus sesuai, harus pas masuk. Kalau tidak, itu akan membuat bentuknya benar-benar tidak membentuk kotak. Nah, ininya kita tutup. Oke, sayap satunya lagi. Ini dia yang saya bilang, ada, teman-teman bisa lihat ya, yang tonjolan ini. Saya nggak tahu ini fungsinya apa, tapi kalau tidak pas posisinya itu akan sangat-sangat mengganggu untuk bentuk box modenya ini, kayak gitu. Nah, ini dia. Oke. Nice. Dan di bagian dalam juga ada konektornya. Dan di sini bagian depan tinggal dirapatkan. Dan ini kunci terakhir. Dan jadi box mode. Jadi lebih singkat, lebih simple kalau dibandingkan dengan yang apa? Yang ada di manual book. Kalau menurut saya, kita nilai, kita masukkan. Kalau ada yang nyangkut berarti bentuk box modenya agak kurang sempurna. Tapi karena ini sudah lancar, ini pasti sudah sempurna kayak gitu. Oke, gimana menurut teman-teman? Semoga bermanfaat ya untuk tunjuk cara merakit dari bis mode menuju box mode. Begitu juga sebaliknya, kalau dari box mode jadi bis mode mungkin lebih gampang. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel. See you in the next video. Bye bye, karena semua mainan punya cerita.